Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan harian. Pada kali ini saya akan membawakan saudara-saudara di dalam satu pembahasan di dalam 2 Tawarik pasal 12 ayat 1. Dikatakan bahwa Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kukuh dan kekuasaannya menjadi teguh. Judul firman Tuhan ataupun renungan yang mau saya kongsikan kepada saudara-saudara pada kali ini adalah jangan menganggap diri kuat. Ketika saudara menganggap diri kuat, ketika saudara menganggap diri hebat, setan gencar bekerja. Ketika kita lemah, yang artinya kita menganggap diri kuat, disitulah setan gencar untuk bekerja. Setan rajin untuk menjatuhkan kita. Setan tidak pernah malas untuk menjatuhkan umat manusia yang setia, yang takut kepada Tuhan. Mari kita belajar sedikit cerita tentang Rehabeam. Ketika kerajaan Israel terbagi dua, pecah. Raja Israel pertama setelah kerajaan pecah adalah Rehabeam. Rehabeam, Alkitab katakan dia kuatkan seluruh kerajaan-kerajaan di sekitar Yerusalem. Dan ketika Raja Rehabeam, dia merasa dia hebat, kerajaannya sudah kukuh, tentaranya sudah banyak, tidak ada lagi orang yang dapat mengalahkan kita. Disitulah titik permulaan kejatuhannya Raja Rehabeam. Apa yang terjadi? Ayat yang dikatakan yang baru saya baca tadi, ketika kerajaannya Rehabeam itu mulai kuat, kukuh, Rehabeam mulai meninggalkan Tuhan. Dia menolak hukum Tuhan dan dia hidup di dalam kedagingan. Akhirnya Tuhan menimpakan bala kepada Rehabeam. Apa akibat Rehabeam? Karena dia meninggalkan Tuhan. Akibat Rehabeam telah meninggalkan Tuhan, Tuhan mengizinkan Raja Mesir menyerang kerajaan Israel. Di ayat yang kedua, dikatakan bahwa tetapi pada tahun kelima zaman Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Kenapa Yerusalem diserang? Kenapa Raja Israel diserang? Karena dikatakan bahwa karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Karena Israel, karena Rehabeam berubah setia kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan Raja Mesir untuk menyerang mereka. Bukan sampai di sana, tidak sampai di sana saja. Apa yang terjadi? Rehabeam direndahkan. Akibat Rehabeam tinggalkan Tuhan, dia merasa diri hebat, Tuhan mengizinkan, Tuhan merendahkan Rehabeam. Apa buktinya? Di ayat yang ke-9. Maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan raja. Semua dirampas. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Jadi perkakas-perkakas rumah Tuhan juga akibat daripada kelakuan kehidupan Raja Rehabeam dijarah semuanya. Semua dirampas. Rumah Tuhan dirampas, ya. Kemudian Yerusalem dihancurkan. Sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Jadi Tuhan sebenarnya tidak menghancurkan semua keturunan ini. Masih ada yang tersisa. Walaupun mereka sempat tinggalkan Tuhan, tapi masih ada yang tersisa. Ayat yang ke-12 dikatakan bahwa
oleh sebab raja merendahkan diri. Akhirnya raja merendahkan diri. Dia sadar bahwa dia salah. Surutlah murka Tuhan, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Kenapa? Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Jadi Raja Rehabeam menunjukkan dirinya. Dia kuat dalam pemerintahan di Yerusalem ketika umur 41 tahun. Dia jadi raja dan dia menjadi raja lebih kurang 17 tahun lamanya. Tuhan izinkan ini terjadi kepada Rehabeam. Ada satu pelajaran yang terbaik di dalam cerita ini. Jangan pernah kita merasa kuat. Jangan pernah merasa diri kita hebat. Ketika kita merasa diri hebat, disitulah iblis gencar bekerja. Ada akibat ketika kita meninggalkan Tuhan. Ada akibat ketika kita tinggalkan hukum Tuhan. Rehabeam telah meninggalkan Tuhan. Rehabeam menolak hukum Tuhan. Hidupnya hidup kedagingan. Kalau hidup kita hidup kedagingan, kita tinggalkan Tuhan, kita tolak hukum Tuhan, maka Tuhan akan menimpakan bala kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini, renungan ini menguatkan kita, menyadarkan kita betapa menganggap diri kuat itu adalah sesuatu yang salah, tidak tepat. Mari tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang lain katakan kalau kita merendahkan diri, maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman Tuhan kali ini. Mengajar kami untuk tetap merendahkan diri. Kami mau berharap kepada Tuhan selalu. Bantu kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin.